muliakan nama Yesus. Let's go. Sing it out. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Thank you Jesus. Haleluya. Come on, dengan lebih sungguh lagi. We sing it out. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Come on, church. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kami mau besarkan nama Yesus. Haleluya. Membesarkan nama Jesus. Alright, church. 1, 2, 1, 2, let's go. Lambang merah jati berkuasa, Yahweh Tuhan Yesus dimuliakan. Semua bangsa datang nyembah Dia, jadi saksi ke perintah surga. Let's go. Alam bergemuruh, semua gemesai ke nama Jesus bertara. Nadai singgung ibakan namanya, Pemberi, penghidup, semua
Tahukah saudara, hari ini merupakan hari di mana kita memperingati hari Pentakosta. Peristiwa ini sangat penting karena ianya mengingatkan kita tentang terjadinya pencurahan Roh Kudus yang sungguh dahsyat suatu ketika dulu. Nah, saya percaya, saudara, hanya melalui Roh Kudus satu-satunya jalan penyelesaian mengenai dilema yang kita sedang alami ini akan terjawab. Nah, pembacaan yang paling indah yang saya temukan di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru ialah Roh Kudus adalah pakar. Dia pakar di dalam semua perkara. Tetapi dia perlu sentiasa membawa kita kepada misi utama Kristus, yaitu gerejanya. Nah, sewaktu mereka terus berdoa dengan setia dan ketundukan kepada Yesus sebagai Raja, barulah Roh Kudus datang untuk memperkasakan mereka dengan keberanian untuk bersaksi. Nah, suatu hari seorang malaikat Tuhan telah berbicara kepada Filipus, pergilah ke selatan, pergilah ke arah selatan. Maka Filipus pun taat dan pergi ke selatan. Saya percaya dia sangat gembira pergi ke selatan, walaupun jalannya tidak mudah dan penuh dengan padang pasir, panas, cuaca yang kering. Nah, kegembiraan itu terjadi karena ketaatannya. Nah, semasa di dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang Sida dari Ethiopia, yang sedang membaca dari kitab Yesaya. Nah, Roh Kudus mengarahkan dia untuk naik kereta kuda yang dinaiki oleh Sida Ethiopia tersebut. Nah, kemudian mereka berdua berbicara mengenai Yesus. Kemudian Sida Ethiopia tersebut percaya kepada Yesus tentang pengampunan dosa, lalu dibaptis dan mereka pun meneruskan perjalanan ke Afrika. Keselamatan terjadi di situ oleh karena rancangan Roh Kudus. Nah, perhatikan, melalui peristiwa tersebut kita mengetahui bagaimana Roh Kudus telah merancang dan mengatur penyebaran Injil ke benua Afrika. Nah, hal ini boleh kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Nah, di sini kita melihat Cornelius dan Petrus telah diberi visi atau penglihatan yang telah membuat mereka bersama-sama untuk mengembangkan Injil. Nah, sementara mereka memberitakan Injil di Kaisarea, Roh Kudus telah turun ke atas semua orang yang mendengar Injil yang disampaikan. Roh Kudus telah memberi Paulus penglihatan tentang Makedonia. Wow. Jadi lalu Paulus pergi ke Filipi, yang merupakan bandar utama di Makedonia, untuk menyampaikan berita baik di sana. Paulus telah bertemu dengan beberapa orang wanita yang saleh di tepi sungai. Ya, lihat di sini. Tuhan telah membuka hati seorang wanita bernama Lydia, dan oleh karenanya seisi rumahnya diselamatkan. Saudara, dengar baik-baik. Roh Kudus ingin menyelamatkan seisi rumahmu. Melalui siapa? Melalui Anda. Nah, kiranya Roh Kudus melawat Anda secara pribadi. Saya berdoa Roh Kudus datang ke dalam hati Anda dan membuka hati Anda. Terimalah Roh Kudus, terimalah karunia-Nya, terimalah kuasanya. Saya percaya hidup Anda akan luar biasa hebat. Nama Yesus dipermuliakan. Shalom ladies, are you ready to praise and worship the Lord tonight? Ayo sama-sama kita katakan, terima sukacita surga. Haleluya, tepuk tangan kita sama-sama, come on. Sing it together. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya talukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
penuhiku. Amin. Yes Lord. Mari kita sama-sama sekali lagi nyatakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin Lord. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Let us clap our hands together. Kita ingin nyatakan dan istiharkan bahwa kita menerima sukacita dari surga. Are you ready, church? Come on. Terima sukacita surga, terima sukacita surga. Sing it out. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Wow, saya jumpa anda lah. Halo semuanya. Halo. Selamat datang ke kebaktian online BWCC DCC pada minggu ini. Wow, saya sangat teruja dapat berjumpa dengan anda sekali lagi pada minggu ini. Dan kepada anda yang pertama kali datang ke kebaktian online BWCC DCC, saya personally sangat mengalu-alukan kedatangan anda. Dan kebaktian kami akan bermula pada pukul 2 petang. Alright, sila dapatkan link yang betul untuk menyertai kami setiap minggu. Oh ya, pesanan kepada anda semua, tidak terlambat dan jangan malu dan jangan segan untuk sharekan link ini kepada teman-teman dan keluarga anda.
supaya mereka juga tidak turut terlepas dengan kebaktian kita pada hari ini. Alright, sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada hari ini, suka saya ingatkan anda tentang mes ini. Jemaat cek. Ting. Yang pertama, sila pastikan anda mengenakan pakaian yang sesuai untuk menyertai kebaktian online kita. Dan jika anda sudah, cek. Kedua, sila pastikan Alkitab, pen, dan buku nota sentiasa bersama dengan anda. Alright? Jika anda sudah, cek! Dan yang ketiga, sila pastikan anda berada di tempat yang sesuai supaya anda tidak mengantuk dan anda kekal cergas, kekal mata terbuka sewaktu kebaktian online kita. Alright? Dan sekian saja peringatan untuk jemaat cek kita pada hari ini. Alright, jika anda sudah bersedia, saya percaya anda semua sudah bersedia. Komen di ruangan bawah tersebut, katakan anda sudah bersedia, saya sudah bersedia dengan emoji begini atau emoji api. Alright, jika anda sudah bersedia, mari saya mengajak kita semua untuk doa pembukaan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa Tuhan, Engkau sangat indah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang ada, Tuhan yang sentiasa menopang, memberikan kami kekuatan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami serahkan Tuhan kebaktian kami ke dalam tangan Engkau. Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang Kau ingin katakan kepada kami. Ada sesuatu yang Kau ingin sampaikan Tuhan. There's something in store for us today Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Sis Alif yang akan menyampaikan firman Engkau pada hari ini Tuhan. Kau berbicara ya Tuhan, biarlah roh-Mu Tuhan berkarya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka mata rohani kami, hati rohani kami, telinga rohani kami Tuhan, untuk mendengar Tuhan Your words tentatively ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga serahkan ya Tuhan kebaktian online kami pada hari ini Tuhan. Biarlah ia berjalan seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan setiap jiwa yang hadir Tuhan ke kebaktian online kami ya Tuhan. Biar kami disentuhkan ya Tuhan. Biar kami dikuatkan, dipulihkan ya Tuhan. Karena kami, apapun yang kami lalui minggu ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau yang mengaturnya, biar Engkau yang mengurusnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain ya Tuhan di bawah kolong langit kecuali nama Engkau ya Tuhan. Karena nama Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan sekali lagi Tuhan kebaktian online kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, semua anak Tuhan sudah siap, katakan Amen. Alright, then I hope you guys enjoy the service today and keep your smile on karena Anda akan diberkati. Alright, see you later. Enjoy. Shalom Jemaat BWCC dan DCC. Sekarang tiba waktunya kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang dipetik daripada kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga 25. Mari kita baca bersama-sama. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai di sini saja pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. God bless. Hallelujah. It's all about Jesus Christ. Amen. He deserves all the glory and all the praise. Come on, church. Let's go. Come on, sing it out. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Karena aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Karena aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam katakan, bila kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Come on, dengan lebih sungguh lagi sila. Pada siapa ku takut, karena kaulah
hidupku, datang menjadi Tuhanku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar. One more time, sing it out. Besar di dalam, besar di dalamku. Come on, give him glory, give him praise. Engkau besar di dalam kami, Tuhan. Hallelujah. I just want to bring you praise because you are faithful in our life. Yang selalu bersinar dalamku, Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu come on, with all your heart, sing it out. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu, Yesus. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau perintah hidup yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu, Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu selalu baru tiada habisnya. tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkan. Dengan segenap hatimu, sing it out. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan, Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam
surga bumi dan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berdaulat surga bumi dan menyembah Yesus Raja selamanya. Engkau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi. Engkau penuh kekuasaan Yesus. Engkau pemilik segala sesuatu Tuhan. Hanya namamu layak ditinggikan. Hanya namamu yang berkuasa. Dulu sekarang sampai selamanya. Engkau yang berkuasa surga bumi. Come on, church, just sing it out. With all your heart, just sing it out. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. You will be done. Your 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 sorak-sorai bagi Dia.
Shalom semuanya, saya percaya kita sudah cukup diberkati lewat daripada pujian penyembahan yang kita naikkan sebentar tadi. Thank you worship team dari BWCC KL yang sudah melayani kita pada petang hari ini. Dan saya sangat bersyukur untuk kesempatan ini untuk dapat share firman Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar tentang firman Tuhan yang saya beri tajuk jangan tawar hati, keep going. Sekali lagi kita ulang, jangan tawar hati, keep going. Nah, sebelum kita teruskan, saya rindu untuk membawa kita untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan tawar hati. Tapi sebelum itu, mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 10 yang berbunyi seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita berkata tentang tawar hati, ya selalunya dikaitkan dengan waktu-waktu kesesakan atau kesusahan di dalam hidup kita. Dan ketika kita mengalami tawar hati, pasti kita menjadi lemah. Karena dikatakan kecillah kekuatan kita. Nah, sebelum kita teruskan, apakah maksud tawar hati? Apa yang dimaksudkan dengan perkataan tawar hati? Nah, tawar hati merujuk kepada situasi atau kondisi hati kita. Hati kita yang sedang mengalami kekecewaan, yang sedang mengalami yang namanya putus asa, mungkin kita hilang harapan, dan seolah-olah kita mau berhenti, kita mau quit daripada apa yang sedang kita lakukan. Ketika kita mengalami kondisi hati yang tawar, yang sudah tawar di hadapan Tuhan, kita sedang sebenarnya mengalami yang dinamakan hilang semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Sebagaimana dengan kondisi hati Anda pada petang hari ini? Adakah hati Anda masih berkobar-kobar, penuh semangat, on fire melayani Tuhan? Atau adakah hati Anda sudah mulai tawar di hadapan Tuhan? Nah, pada petang hari ini, apapun kondisi hati kita, mari kita belajar bahwa tidak kira apa condition hati kita pada saat ini, saya pasti kita masih boleh keep going. Kita masih boleh meneruskan, kita masih boleh menang di atas situasi-situasi yang membuatkan kita tawar hati di hadapan Tuhan. Amin. So, apakah hal-hal yang membuatkan hati kita tawar di hadapan Tuhan? Pasti ada hal yang membuatkan kita menjadi tawar hati. Seperti dikatakan dalam Amsal tadi, ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, bermaksud tawar hati dikaitkan dengan kesesakan. Nah, apakah hal-hal yang terjadi yang membuatkan saya dan Anda mengalami yang namanya tawar hati? Nah, saya ingin memberikan kita sedikit ilustrasi untuk kita menerangkan bagaimana sebenarnya yang dinamakan tawar hati. Apakah hal-hal, apakah elemen-elemen yang menyumbang kepada situasi yang membuatkan kita mau give up, kita mau quit, dan kita menjadi tawar hati di hadapan Tuhan. Nah, cawan ini mengandungi air di dalamnya. Nah, air di dalam cawan ini melambangkan hati kita. Imagine kalau hati kita suci, jernih, clear seperti yang ada di dalam cawan ini. Saya percaya ketika hati kita suci, jernih, murni seperti ini, yang keluar daripada kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang menghidupkan, hal-hal yang membangun antara satu sama lain. Nah, bayangkan kalau hati kita ini dikotori, dicemari, dan yang lead kita kepada yang namanya tawar hati. Nah, pasti ada banyak hal yang boleh menyebabkan kepada kekotoran-kekotoran tersebut. Nah, mari kita tengok apakah hal-hal yang boleh membuatkan hati kita ini dicemari. Nah, ini kita ambil sebagai contoh. Apakah hal-hal yang mencemarkan hati kita? Yang pertama, mungkin disebabkan oleh masalah yang kita alami di tempat kerja kita, atau dimanapun kita berada, kita berhadapan dengan masalah. Hal itu boleh membuatkan hati kita dicemari. Ketika hati kita dicemari dengan hal-hal itu, ya sudah mulai dicemari, sudah mulai memberikan kesan yang negatif di dalam hati kita. Nah, apalagi yang membuatkan kita mulai tawar hati? Mungkin masalah relationship kita, alright? Mungkin masalah broken hearted, mungkin masalah
hubungan-hubungan yang tidak baik di antara suami istri, mungkin di antara adik-beradik, mungkin di antara anak dan ibu bapak. Nah, hal itu juga boleh menyumbang kepada hati kita yang mulai dikotori, dicemari. Nah, apalagi yang membuatkan kita sakit hati. Mungkin ada orang-orang yang memperkatakan tentang kita di belakang kita. Apalagi kalau orang-orang itu adalah teman-teman seiman, orang-orang yang sedang melayani bersama dengan kita, mungkin mengkritik kita. Nah, hal-hal itu cukup untuk membuatkan kita sakit hati, dan itu pasti yang meninggalkan kekotoran yang begitu besar dalam hati kita. Ketika kita tidak mengampuni, kita menyimpan dendam, nah hal itu akan membuatkan hati kita kotor seperti ini. Nah, apa yang kita mau belajar pada petang hari ini adalah ketika hati kita dikotori seperti ini, imagine kalau hati kita menjadi kotor seperti ini, apa yang akan terjadi? Yang keluar daripada hati kita itu bukan lagi kehidupan, yang keluar daripada hati kita itu bukan lagi hal-hal yang positif, tapi pastinya hal-hal negatif yang memancar keluar daripada keadaan hati kita yang seperti ini. Nah, ketika kondisi hati kita seperti ini, yang pastinya akan lead kita kepada kondisi yang akhirnya kita mau quit, kita mau berhenti, kita tidak lagi mau meneruskan pelayanan-pelayanan kita akibat daripada kekotoran, pencemaran hati yang terjadi di dalam kita. Nah, ketika hati kita di dalam kondisi seperti ini, pastinya kita akan mulai tawar hati. Apapun yang diberikan kepada kita, kita sudah kehilangan gairah. Kita tidak lagi mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi berita baiknya pada petang ini, saya ingin share dengan kita, kongsikan dengan kita, bagaimana, apakah yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal yang membuatkan kita mulai tawar hati di hadapan Tuhan. Apakah yang dapat kita lakukan supaya kita keep going dan kita tidak quit, kita tidak menyerah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah give up dengan kita, maka kita seharusnya juga tidak akan mudah menyerah, tidak akan give up. No matter what, kita akan terus bersama dengan Tuhan kita. Amin. So ada 3 hal yang kita mau belajar pada petang hari ini. Alright, yang pertama, saya mau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, di mana dikatakan seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, yang pertama, bagaimana kita keep going di tengah-tengah masalah yang menghimpit kita, yang membuatkan kita tawar hati di hadapan Tuhan. Bagaimana untuk kita keep going? Yang pertama adalah manusia rohani kita ini, spiritual kita ini harus dibaharui setiap hari. Dibaharui setiap hari. Nah, berkata tentang dibaharui, kalau kita melihat akan kondisi hati kita sebentar tadi, kalau kita mengalami kondisi hati yang seperti ini, untuk kita dibaharui, the first thing yang kita harus buat adalah kita harus membuang segala kekotoran ini. Kita harus membuang segala hal-hal negatif yang terjadi, yang ada di dalam hati kita, dengan cara kita kosongkan hati kita daripada perkara-perkara yang negatif. Nah, dengan cara yang bagaimana? Mari kita kosongkan hati kita dengan hal-hal yang negatif ini. Nah, ketika kita mengosongkan hati kita dengan hal-hal yang negatif, saya yakin dan percaya kita akan dapat dibaharui. Kita akan dapat diisi dengan firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita dapat dibaharui secara spiritual life kita adalah, yang pertama, mari kita memiliki disiplin di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita isi hati kita yang kosong ini dengan firman Tuhan. Setiap hari kita membaca, merenung, dan melakukan firman Tuhan. Karena itulah yang membuatkan spiritual life kita ini dibaharui setiap hari. Nah, selain daripada firman Tuhan, kita juga harus sentiasa berdoa, mencari Tuhan sebagai first respond di atas apapun hal yang terjadi dalam hidup kita, apapun hal yang kita alami, apapun situasi yang kita akan hadapi. Jadikan doa mencari Tuhan itu sebagai first respond kita,
setiap hari, setiap saat, setiap masa. Amin. Nah, begitulah caranya kita dibaharui secara spiritual life kita. Isi hati kita yang kosong daripada hal-hal negatif ini dengan firman Tuhan. Kemudian mari kita mengisi hati kita ini dengan hubungan kita yang intim dengan Tuhan melalui doa, kehidupan doa kita setiap hari. Dan yang ketiga adalah kita baharui spiritual life kita dengan membina tembok, membina mezbah, pujian, penyembahan yang membuatkan kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan kita. Amin. Ketika kita membina mezbah pujian penyembahan, itulah yang akan membuatkan hubungan kita dengan Tuhan Pencipta itu semakin dekat dan semakin dekat. Nah, ketika kita memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan kita, dari sanalah kita akan mengalami pembaharuan spiritual life kita, pembaharuan manusia roh kita, sehingga kita kuat. Dan kalaupun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang boleh membuatkan kita tawar hati, kita akan tetap kuat, kita akan tetap keep going. Amin. So, jangan lupa, baharui spiritual life-mu dengan pembacaan firman Tuhan. Cari Tuhan, first respond dalam apapun situasi. Cari Tuhan melalui doa, dan mari kita membina mezbah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Ketika kita menyembah Tuhan Yesus, saya percaya kita diubahkan, karakter kita diubahkan, sikap kita diubahkan. Semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua yang saya ambil daripada 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17, dikatakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, yang kedua, bagaimana kita keep going ketika kita mengalami hal-hal yang membuatkan kita mulai tawar hati di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mari kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, di mana penderitaan atau masalah-masalah yang kita alami saat ini adalah hal-hal yang ringan, bermaksud tidak melebihi kekuatan kita, dan itu sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal yang jauh lebih besar di dalam hidup kita. Amin. Mengerjakan kemuliaan Tuhan yang kekal, kemuliaan yang kekal di dalam hidup kita. Di dalam setiap masalah, di dalam setiap struggle hidup kita, mari kita menemukan Tuhan. Pasti ada Tuhan di tengah-tengah setiap masalah, di tengah-tengah setiap struggle di dalam hidupmu. Temukan Tuhan, karena penderitaan, kesulitan, masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ada Tuhan di tengah-tengah semuanya itu. Dan ketika kita temukan Tuhan, kita keluar daripada masalah-masalah ini sebagai seorang yang kuat. Kita adalah orang yang baru, kita level up di dalam spiritual life kita. Bahkan saya percaya di dalam masalah-masalah yang kita sedang alami, mungkin Tuhan sedang membawa kita ke new destination, di dalam purpose, di dalam pelayanan, di dalam tujuan Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Destinasi yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita tidak ditentukan oleh bagaimana jalan yang kita tempuhi, tetapi destinasi yang Tuhan sudah tetapkan buat kita itu ditetapkan melalui Tuhan Yesus yang memimpin, yang membawa kita go through apapun yang kita harus lalui di dalam hidup kita ini. Amin. So ingat, instead of tawar hati, mari kita keep going. Dan ingat, apapun masalah, apapun situasi yang kita sedang alami sekarang ini, itu mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang jauh lebih besar daripada apapun yang kita sedang alami. Amin semuanya. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana untuk kita keep going di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah hal-hal yang begitu menghimpit kita, yang membawa kita kepada perkara-perkara yang akhirnya membuatkan kita tawar hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saya baca
di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 yang berkata seperti ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. So, apa yang kita belajar daripada ayat ini, bagaimana untuk kita keep going ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita mengalami masalah-masalah yang boleh membuatkan kita tawar hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah mari kita mengalihkan pandangan kita mengarahkan fokus kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan, karena hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah hal-hal yang kekal, yang kita akan nikmati, yang kita akan jalani bersama dengan Tuhan Yesus satu hari nanti. Dan ingat, di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa kita harus hidup karena percaya dan bukan melihat? Karena apapun yang kita lihat di dunia ini, di bumi ini, yang ada di sekeliling kita saat ini, semuanya itu bersifat sementara. Seperti bunga yang mekar hari ini, besok akan layu. Demikian juga apapun yang kita lihat dengan mata kasar kita saat ini, sekarang ini, semuanya itu bersifat sementara. Tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, itulah yang bersifat kekal, di mana hal-hal itulah yang akan kita hidupi, yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan satu hari nanti. Amin. So, mari kita mengubah fokus kita. Instead of kita melihat hal-hal yang membuatkan kita down, kita melihat hal-hal yang membuatkan kita tawar hati, mari kita melihat hal-hal yang membuatkan kita terus mau berjuang. Mari kita melihat hal-hal yang membuatkan kita terus mau semangat, mau berapi-api, mau berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Amin. Instead of melihat orang-orang yang menjatuhkan kita, melihat orang-orang yang mungkin membuatkan engkau down, yang membuatkan engkau tidak lagi bergairah untuk melayani, mari kita melihat orang-orang yang selalu mendorong kita. Mari kita melihat orang-orang yang selalu memberikan kita kekuatan di dalam melayani Tuhan. Amin. Ubah pandangan kita, ubah kita punya fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itulah yang kekal, yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus satu hari nanti. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, bukan untuk kita give up easily. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk engkau dan untuk saya, bukan untuk kita give up easily. Amin. Yesus mati di kayu salib untuk kita, supaya kita tetap keep going. No matter what happen, apapun yang sedang kita alami, yang boleh saja kita memilih untuk tawar hati, tetapi kita mau keep going. Karena Yesus, Tuhan Yesus kita sudah menjadi contoh yang terbaik, tidak menyerah. Walau sampai ke saat akhir hidupnya, ketika dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, Yesus tetap setia. Demikian jugalah hidup kita. Mari kita tetap setia, mari kita tetap keep going, never give up. Tidak kira apa yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Amin semuanya. So, kesimpulannya, apa yang kita belajar pada petang hari ini? Yang pertama, banyak hal yang boleh membuatkan kita tawar hati, banyak hal yang boleh membuatkan kita terhimpit, banyak hal yang membuatkan kita untuk menyerah, banyak hal yang boleh membuatkan kita mau give up dengan mudah. Tetapi ada 3 hal yang kita belajar pada petang ini. Yang pertama, bagaimana untuk kita terus berjuang, bagaimana untuk kita keep going di tengah apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Yang pertama, mari kita baharui manusia roh kita, manusia spiritual life kita ini, dibaharui setiap hari dengan firman Tuhan, dengan kehidupan doa kita yang selalu bergaul dengan Tuhan, dan dengan membina mezbah pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, di mana hal-hal yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita, dan itu sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal yang kita akan alami, jalani bersama dengan Tuhan satu hari nanti. Dan yang terakhir, mari kita mengubah pandangan kita, mengarahkan
hati, mengarahkan mata kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan, karena itulah hal-hal yang kekal yang akan kita alami bersama dengan Yesus satu hari nanti. Jangan melihat hal-hal yang kelihatan, karena semuanya ini hanya sementara, yang akan berlalu, yang akan layu seperti bunga yang mekar hari ini, esoknya akan layu. Demikianlah hal-hal yang kita lihat dengan mata kasar kita. Tapi pandanglah kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yang menjanjikan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus satu hari nanti. Amin. So, sebagai kesimpulannya, apapun hasil daripada apa yang kita sedang kerjakan hari ini, mungkin kita tidak dapat melihatnya secara instan. Tidak ada hal yang instan terjadi di dalam hidup kita. Hasil daripada pelayananmu hari ini mungkin hanya dapat dilihat setelah bertahun-tahun selepas pelayananmu. Tetapi satu hal yang kita harus selalu pegang, mari tetap bertahan, mari tetap keep going. Tidak kira apa yang terjadi, keep going dan tetap bertahan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhanlah yang mengerjakan hal-hal yang kita tidak tampak. Kita melakukan bahagian kita sedang menanam impact, kita sedang menanam benih-benih kebenaran di dalam hati setiap orang yang bersama dengan kita. Tuhan yang mengerjakan pertumbuhan, Tuhan yang mengerjakan hasil. Dan satu hari nanti kita akan melihat setiap hasil jeripayamu tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Amin. Amin semuanya. So never give up. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak mati untuk kita give up. Tuhan mati di kayu salib bukan untuk kita give up dengan mudah, tetapi untuk kita tetap berjuang, tetap setia bersama dengan Tuhan. Dan saya akhiri sharing ini dengan satu cerita berkenaan dengan seorang misioneri yang bernama Robert Moffett. Robert Moffett menerima Tuhan pada satu ketika di mana ada seorang pendeta yang melayani di desanya ketika itu. Dan pada masa itu ada satu event yang dilakukan di dalam gereja, dan ketika kantung persembahan diedarkan, Robert Moffett mengatakan kepada Asya yang bertugas, tolong letakkan tangguk ini ke lantai. Dan ketika Asya meletakkan tangguk itu di lantai, Robert Moffett berkata seperti ini, sambil meletakkan kakinya di dalam tangguk itu, dia berkata seperti ini, aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak memiliki uang, aku tidak memiliki harta benda, tetapi saya mau menyerahkan diri saya ini sebagai persembahan untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Dan ketika itu terjadi, leader di dalam gereja itu sebenarnya berjumpa dengan pendeta ini, pendeta yang melayani di desa Robert ketika itu, dan mereka sedang mempersoalkan tentang pelayanan pendeta ini yang tidak menampakkan hasil sama sekali. Selama setahun pendeta itu melayani di tempat itu, dikatakan tidak ada orang yang bertobat, tidak ada orang yang dibaptis, karena orang-orang di tempat itu memang memilih untuk tidak menerima Injil ketika itu. Tetapi mereka lupa bahwa seorang pemuda yang bernama Robert Moffett melalui pelayanan pendeta ini sedang menyerahkan hidupnya. Dan akhirnya Robert adalah penginjil yang mempelopori penginjilan ke South Africa pada sekitar tahun 1817. Nah, apa yang saya mau katakan di sini? Kadang-kadang orang akan melihat pelayananmu secara instan. Orang mau melihat hasil dari pelayananmu dengan tempo masa yang mereka tetapkan. Tapi apa yang saya mau katakan hari ini adalah, mungkin engkau tidak akan melihat hasil pelayananmu dalam 1-2 tahun. Tapi ketika engkau tetap bertahan, engkau tetap setia, satu hari nanti Tuhan sedang kerjakan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hati setiap orang yang kita layani itu akan kelihatan. Dan barulah kita melihat, oh ini adalah hasil daripada pelayanan kita. Ketika engkau memilih untuk tidak menyerah, ketika engkau memilih untuk tetap setia, one day engkau akan melihat hasil daripada setiap pelayananmu di dalam Tuhan. Amin. Hari ini mungkin engkau dihakimi, hari ini mungkin engkau dikritik, hari ini mungkin orang mempersoalkan di manakah hasil pelayananmu. It's okay. Tetap bertahan, tetap setia, keep going. Karena Tuhanlah yang mengerjakan apapun yang sedang engkau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. So, mari kita tetap setia, keep going, dan jangan pernah menyerah,
jangan tawar hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu petang hari ini. Kita percaya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami tetap keep going dalam apapun situasi terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Hai, shalom saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan perkongsian firman Tuhan sebentar tadi? Apakah saudara rasa diberkati? Haleluya. Saya percaya semua orang mau diberkati pada hari ini. Jadi sekarang kita sampai ke segmen persembahan dan persepuluhan. Jadi apa kata Alkitab tentang memberi? Alkitab menganjurkan kita untuk memberi dengan sukarela dan dengan alasan yang benar. Jadi menurut Alkitab, kalau kita memberi, yang mendapat manfaat bukan yang menerima sahaja, tapi juga yang memberi. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25, Yesus mengatakan bahwa lebih bahagia memberi daripada menerima, saudara. Ya, pemberian seperti apa yang menyenangkan Tuhan sebenarnya? Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi dengan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi amin saudara, Allah selalu sangat senang kalau kita memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Kita berkata setiap orang sebaiknya memberi sesuai dengan apa yang dia putuskan dalam hatinya, tidak dengan berat hati ataupun terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati, saudara. Dalam Lukas 14 ayat 13 hingga 14 juga menyatakan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan bahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa Allah sendiri akan membalas kebaikan orang itu, saudara. Baiklah saudara, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami di syurga, Allah kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah Tuhan. Jadi pada pagi ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami berdoa, kami serahkan semua pemberian persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ianya diguna pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas kasih-Mu, atas karunia-Mu Tuhan, atas berkat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan berkati setiap tangan yang memberi ya Tuhan, dengan sukarela, dengan senang hati, dengan sukacita. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu sekali lagi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Cikgu Petrus atas sharing sebentar tadi, dan juga anda yang telah memberi, dan saya berdoa agar Tuhan terus menjadikan anda berkat dimanapun anda berada. Dan pada hari ini, bagi prayer and intercession kita ada 2 victory report. Yang pertama adalah tiada kes jangkitan tempatan setakat pada hari Rabu minggu ini, dan yang kedua adalah pembukaan cabang gereja kita, iaitu BWCC KL, BWCC KK dan BWCC Penampang pada minggu lepas. Dan pada hari ini kita ada 2 bahan doa. Yang pertama adalah mari kita terus doakan kesembuhan bagi pesakit COVID-19 dan juga jemaat gereja yang anda kenal yang pada masa ini sedang menghidapi penyakit. Dan bahan doa yang kedua adalah mari kita terus doakan persiapan cabang-cabang gereja kita yang lain dalam pada waktu mereka mempersiapkan gereja untuk pembukaan gereja setelah PKP ini. Dan oleh itu, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami syurga, Tuhan, pada pagi ini kami mengucap syukur Tuhan kerana Engkau telah memberikan ruangan dan waktu ini Tuhan untuk kami berkumpul sekali lagi di dalam nama Engkau. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau sendiri telah
berjanji Tuhan, apabila 2-3 kami berkumpul Tuhan, Kau ada di tengah kami pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mendoakan jemaat kami yang sedang sakit pada waktu ini Tuhan. Kami berdoa agar kesembuhan di dalam nama Yesus Kau jadikan di dalam badan mereka Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa bagi pesakit COVID-19 juga Bapa, dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar kesembuhan di dalam nama Yesus juga terjadi di dalam badan mereka Bapa. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi gereja-gereja kami yang sedang membuat persiapan untuk pembukaan gereja Tuhan. Kami berdoa segala sesuatu yang mereka perlukan Kau akan cukupkan. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan agar bagi setiap jemaat, setiap leader gereja-gereja yang sedang mempersiapkan gereja mereka Tuhan, Kau berikan mereka hikmat dan pengetahuan agar mereka mempersiapkan gereja dengan penuh cermat. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan bagi Ahad yang mendatang juga Bapa. Kami berdoa agar setiap seorang yang datang untuk kebaktian Tuhan akan terus diberkati. Dan sekali lagi Bapa, kami ingin serahkan bahagian doa ini ke dalam tangan Engkau. Dan kami berdoa di nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari jemaat, kita katakan Amen. Shalom jemaat semua. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan message firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Sis Alip sebentar tadi. Saya juga sangat terdorong dengan semua yang sudah melayani untuk kebaktian online kita pada hari ini. Sesungguhnya usaha Anda dan komitmen Anda ini akan mendapat upah yang besar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. I am encouraged, dan sangat berbangga kerana dapat melayani bersama-sama dengan Anda semua. Ya, jika kita terus sehati, sefikir, damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai kita semua orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Sehati sefikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada semua jemaat yang ada di Korintus, agar mereka sentiasa sehati dan sefikir. Jom kita fikirkan sejenak. Bagaimana kita boleh hidup sehati sefikir jika setiap daripada kita memiliki background hidup dan lifestyle yang berbeza-beza? Sehati sefikir yang dimaksudkan ini adalah mengenai kesatuan hati dan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara yang spiritual, perkara-perkara yang rohani, dan juga di dalam pelayanan kita sehari-hari. Kita lakukan komitmen kita bersama-sama. Saya percaya jika kita sebagai jemaat Tuhan, jika kita benar-benar hidup dalam kesatuan seperti ini, maka kita akan dapat berjalan seiringan dalam melayani Tuhan dan di dalam misi pekerjaan Tuhan. Adalah mustahil untuk kita dapat hidup dalam damai sejahtera jika kita tidak sehati atau sefikir, atau jika kita masing-masing mementingkan our own ego, atau kita busy untuk bercerita tentang hal-hal orang lain. Adakah kita selama ini sering memikirkan kita saja yang betul berbanding orang yang lain? Dan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, marilah kita saling mendoakan, kita saling menasihati, saling mendorong, dan saling menyatakan kasih di antara satu sama lain. Saya percaya jika kita mempraktikkan firman Tuhan ini, kita akan hidup dalam damai sejahtera dan akan sentiasa mengalami berkat Tuhan. Saya berdoa, kita semua akan sentiasa dikuatkan dan sentiasa menjadi saluran berkat untuk orang datang, dan mengenal dengan lebih serius lagi siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara-saudari. Nah, saya ingin kita membaca, di dalam, saya akan bacakan kepada saudara-saudari, kita jemaat di sini, dalam Filipi 2 ayat yang pertama hingga yang keempat. Mari saya bacakan. Jadi kerana dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saya harap kita semua mengerti tentang apa yang disampaikan oleh ayat-ayat tadi. Hendaklah kita sehati, sefikir dalam satu kasih, saling mendorong, saling mendoakan, dan bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bahkan juga kepentingan orang lain juga. Amin, saudara-saudari. Saya harap kita semua di sini terus dikuatkan, alright, terus terdorong, dengan apa yang kita dengar sebentar tadi. Nah, sebelum saya mengakhiri kebaktian pada petang hari ini, saya minta kita semua, kita mengangkat tangan, mengangkat tangan, kedua belah tangan kita. Mari jemaat semua, kita bangkit berdiri, kita angkat kedua belah tangan kita. Saya akan berdoa berkat untuk semua. Mari. Haleluya. Tuhan akan menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari anak-anak Tuhan, kita terus bersemangat, terus melakukan bahagian kita dengan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita semua yang percaya katakan amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Wow, thank you Sis Ali buat sharing sebentar tadi yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat energetik, yang menyegarkan. Dan saya percaya orang-orang yang menonton juga merasakan seperti itu. Yang menonton, sila lambai-lambaikan tangan anda, katakan woohoo! Yes, amazing, amazing, amazing. Seterusnya kita akan pergi ke highlights kita pada minggu ini. Highlights kita yang pertama adalah berkenaan tentang tithes dan offering kita boleh dilaksanakan secara online transfer menerusi akaun gereja yang tertera di hadapan skrin anda. Sila pastikan anda menghantarkan resit transaksi anda kepada bendahari gereja masing-masing. Alright, jangan lupa. Dan yang kedua adalah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap malam Rabu pada pukul 8 malam. Sila pastikan anda mendapatkan link yang betul supaya anda dapat menyertainya. Dan saya galakkan anda semua untuk sertai Jom Pray Together ini kerana kita bukan saja mendoakan satu sama lain, namun kita juga mau mendoakan untuk negara, bangsa dan komuniti kita. Dan yang ketiga adalah Jom Gather, yeay, yang akan diadakan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh JG Leaders masing-masing. Jangan lupa untuk kontak JG Leaders anda. Dan yang keempat adalah Jom Multiply. Yes, saya sangat excited untuk Jom Multiply. Jangan lupa untuk sertain Jom Multiply. Ajak rakan-rakan anda, kerana salah satu misi Jom Multiply adalah untuk menjangkau rakan-rakan anda yang jauh nun di sana. Alright, dan yang kelima, last but not least adalah Prayer Request Form. Prayer Request Form ini adalah untuk anda menghantar bahan doa anda untuk sama-sama didoakan. Jangan malu, jangan segan kerana kita mau mendoakan anda. Alah, nampaknya masa sangat mencemburui kita. Nampaknya di sini sahaja kebaktian online kita. Namun jangan risau, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di tempat dan waktu yang sama. Di mana lagi kalau tidak di YouTube channel BWCC pada pukul 2 petang. Alright, jangan lupa, sekian saja daripada saya. #stay home, stay safe and stay alive. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BWCC. Alright, sekian saja. Bye bye. Annyeong.